Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devia Zakila dengan NIM belakang 057. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai laporan praktikum pembuatan kecap dengan dosen pengampu Ibu Isna Afif Nurain. Adapun pokok pembahasan dalam praktikum kali ini yaitu ada tujuan, landasan teori, alat dan bahan, cara kerja, dan juga data pengamatan. Tujuan dalam praktikum pembuatan kecap kali ini ada dua tujuan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui cara pembuatan kecap. Yang kedua untuk mengetahui jenis jamur yang berperan dalam pembuatan kecap. Yang selanjutnya yaitu mengenai landasan teori. Kecap merupakan makanan tradisional yang dihasilkan dari fermentasi kedelai hitam ataupun kacang-kacangan jenis lainnya yang pada nantinya akan menghasilkan cairan berwarna coklat sampai hingga hitam yang dikemukakan oleh Rahman. Kemudian kecap dapat dibuat dengan 3 cara, yakni dengan menggunakan proses fermentasi, hidrolisis asam, ataupun kombinasi keduanya. Kecap yang dibuat dengan fermentasi biasanya memiliki cita rasa dan aroma yang lebih disukai oleh konsumen. Prinsip dari pembuatan kecap secara fermentasi adalah penguraian protein, lemak, dan karbohidrat menjadi asam amino, asam lemak, dan juga monosakarida. Mikroorganisme pembuat kecap merupakan mikroorganisme yang terdapat secara alami di lingkungan tempat pembuatan kecap. Kecap yang dihasilkan biasanya memiliki pH sekitar 4,9 sampai 5. Kecap juga merupakan jenis makanan yang kandungan nutrisinya tergolong mudah untuk dicerna dan diabsorpsi oleh tubuh manusia. Hal tersebut dikarenakan kecap tersusun dari komponen yang memiliki berat molekul rendah. Kecap juga memiliki kelarutan dengan air hingga 90%, di mana rasio nitrogen amino dan nitrogen total sebesar 45%. Kandungan protein pada kecap terdiri pada bentuk peptida sederhana dan asam amino. Pembuatan kecap dilakukan melalui 4 tahap, yakni persiapan koci dengan cara fermentasi dengan kapang, fermentasi dengan menggunakan larutan garam atau biasa disebut dengan brine fermentation atau juga sering disebut dengan fermentasi moromi. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah filtrasi atau pasteurisasi, dan tahap terakhir adalah tahap pematangan. Koci adalah hasil pengukusan kedelai yang sudah dicampur dengan roasted wheat, kemudian diinokulasi dengan Aspergillus oryzae dan Aspergillus sooyai. Koci yang didapatkan lalu difermentasikan dengan larutan garam sehingga menghasilkan moromi. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam praktikum pembuatan kecap yaitu alat meliputi tampah, pengaduk, panci, botol plastik, kantong plastik putih, toples, kain saring, dan juga kompor gas. Sedangkan bahan meliputi kedelai, jamur tempe yaitu Rhizopus oryzae, air, gula merah, bumbu yang di dalamnya meliputi daun jeruk, daun salam, serai, dan laos. Selanjutnya ada pokak, dan yang terakhir ada larutan garam. Selanjutnya mengenai cara kerja. Yang pertama yaitu membuat larutan garam. Memasukkan tempe ke dalam larutan garam. Yang ketiga, merendam tempe selama 3 minggu. Langkah selanjutnya membuat pokak. Langkah kelima, menyangrai bumbu-bumbu kecap. Yang keenam yaitu menambahkan air
bersih secukupnya. Langkah selanjutnya menuangkan air tempe ke dalam panci. Setelah itu memasak hingga mendidih. Jika sudah mendidih, kemudian disaring hasil rebusan air tempe tersebut. Yang selanjutnya yaitu menuangkan 250 ml hasil saringan ke dalam panci. Setelah itu menambahkan bumbu yang sudah dihaluskan dan menambahkan 500 gram gula jawa. Setelah menambahkan gula jawa, kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah mendidih, larutan tersebut disaring kembali. Selanjutnya menuangkan kecap yang sudah dingin ke dalam botol. Selanjutnya mengenai data pengamatan. Di sini ada 5 pengamatan yang saya lakukan. Yang pertama mengenai ragi. Dalam praktikum pembuatan kecap, ragi yang digunakan yaitu Rhizopus oryzae. Yang kedua mengenai bahan dasar. Bahan dasar dalam praktikum pembuatan kecap adalah menggunakan kedelai hitam. Yang ketiga mengenai tekstur. Tekstur kecap yaitu cair. Yang keempat mengenai rasa. Rasa dalam kecap ini yaitu asin. Yang kelima mengenai warna. Warna mengandung warna hitam kecoklatan. Yang terakhir mengenai pembahasan. Kedelai digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan kecap karena kedelai memiliki kandungan gizi cukup tinggi, terutama protein dan juga serat. Sedangkan bahan tambahan yang digunakan dalam praktikum pembuatan kecap yaitu ragi, garam, gula, bumbu-bumbu, dan juga bahan pengemas. Ragi yang digunakan pada pembuatan kecap adalah Rhizopus oryzae. Ragi ini mengandung mikroorganisme dengan aktivitas proteolitik dan amilolitik yang tinggi, mudah tumbuh serta mampu menghasilkan rasa dan aroma kecap yang khas, serta bersifat fisiologis dan genetis, toleran terhadap lingkungan selama fermentasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.